Anda masih bersama kami, Bung Ropan. Siap. Coba kita bahas kutak-katik yang tim belakang kita nih. Ya. Kevin Dix dalam proses. Ya. Ya kan? Mungkin hari ini ya. Hari ini dia Ambil sumpah. ambil sumpah dan itu sudah dipastikan oleh Pak Erick Thohir kan bahwa tidak boleh lewat hari ini. Karena kalau untuk mau kejar paling tidak lawan Arab Saudi harus hari ini. Ya. Ya. Bahkan bisa juga terkejar kalau cepat itu bisa didaftarkan untuk lawan Jepang. Tapi oke kita lupakan lawan Kayaknya Jepang nggak dulu. mungkin, Bung, ya? Lawan Kayaknya Jepang tidak agak mungkin ya? Susah. Yang paling terkejar adalah Arab Saudi. Oke. Karena kan batas pendaftaran itu tanggal 12 kalau lawan Arab Saudi. Kalau lawan Jepang tanggal 8 ini. Karena belum lagi kita mau kejar dengan ahli federasi dia kan. Jadi Ya. memang yang tersedia lawan Arab. Ya, lawan Arab tidak ada. Jadi kan kita tidak ada Kevin Dix. Kalau tidak ada Mes misalnya. Mes kan bisa bermain. Gimana di belakang? Di belakang harus ada 3. Jadi sudah pasti Jaiza 1, Rizky Ridho udah tersedia. Ya. Tinggal Jordi atau Justin Hubner. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau Jordi misalnya main, katakan nih Jordi, karena kan STY selalu akan pakai dia. Justin saya bilang harus main lagi. Ada kecenderungan STY menang Jordi. Ya, Jordi. Iya. Kalau Jordi main lebih bagus, Justin juga main. Tapi dia bermain lebih bertahan saya bilang dengan jadi gelandang jadi kuat kan, Justin, Nathan sama Tom Hai. Jadi untuk kita punya 5 kan untuk menghadapi Jepang yang kuat di tengah. Ya. Ya itu korban berarti salah satu korban di depan. Kita hanya punya 2, Rafael dan Ragnar. Itu Eliano oke bisa main di babak kedua lah. Tapi kita punya 5 kuat kan. Ada Verdong di kiri dan juga ada Sandi gitu. Bung Aliudin. Tadi karena Bung Ropan nyinggung Rizky Ridho. Ya kan? Semua juga mengatakan pemain ini dewasa. Ya. Kelas. Ya kan? Di Persija juga menonjol. Kan Anda juga mantan Persija. Pasti juga memperhatikan Rizky Ridho. Anda punya penilaian khusus mengenai Rizky ini? Ridho. Saya salah satu penggemarnya Rizky Ridho sekarang. Pengagum ya? Pengagum. Saya sangat senang sekali gaya main dia. Kenapa? Cara main dia. Menurut saya dia salah satu pemain central back yang untuk saat ini di Indonesia paling bagus lah menurut saya. Karena walaupun dia usianya masih muda, tapi dia udah permainannya tuh udah dewasa sekali. Dewasa. Punya ketenangan, punya visi bermain bagus. Iya, ya yang kan? paling penting itu. Baca permainan bagus. Iya. Pokoknya menurut saya mudah-mudahan dia konsisten terus. Itu aja sih harapannya. Iya. Kalau bisa berharap saya nih kalau bisa main di luar lah. Untuk itu yang paling penting. Iya. Ini Biar kan lebih bagus benar. Iya, kalau nggak salah Pak Marji juga udah bilang ke dia. Iya. Lebih baik dia main di luar. Ya, mungkin Ketum juga mendorong dia untuk main di luar. Usianya kan masih muda. Jadi kesempatan dia untuk bermain di luar bagus. Itu bagus kalau bermain di sana. Masih muda. Masih Rizky Ridho, kita lihat gol umpannya kemarin. Iya, luar biasa. Ini yang menarik Bung Ropan, salah satu center back bisa bergerak ke flank, memberikan satu umpan yang excellent, diselesaikan dengan kepala oleh penyerang Persija. Menurut Anda? Itu ya makanya tidak semua pemain belakang punya visi dan misi seperti Rizky Ridho ya. Dia visi mainnya ada, dia punya kepercayaan diri yang tinggi, ya kan. Memang menurut saya sangat langka gitulah pemain belakang seperti Rizky Ridho. Makanya saya berharap dia udah sangat layak lah main di luar. Menurut saya. Ya mudah-mudahan ini didengar ya sama Rizky Ridho. Biar dia abroad keluar itu ya kan. Lebih bagus lagi. Dan Rizky Ridho ini adalah tipikal bukan bertahan melulu. Dia bisa mencetak gol. Betul. Dalam bola-bola mati, sebuah set piece. Lawan Filipina di Jakarta, di GBK. Gol kedua kita kan dari sudulan kepala dia. Memotong umpan itu jangan dia. Kemudian di U23 kita masih ingat ketika dia memberikan dia naik sampai ke depan. Kemudian dia bisa memberikan umpan tanpa melihat ke Witan. Betul. Dan Witan men-placing bola itu. Masuk. Oke Bung. Hilgers Twente tidak bawa ketika melawan Nice. Di Liga Eropa. Minggu ini lawan Ajax. Ya. Kalau dia tidak bermain, artinya apa Bung? Sulit kalau dia nggak bermain. Ya, kalau 2 pertandingan itu dia nggak main berarti 75% dia nggak bisa berarti memang cederanya ini bermasalah. Dia harus ada pemulihan. Ya. Tanya besar apakah dia tersedia lawan Jepang hanya dalam waktu 5 hari ke depan misalnya kalau nggak main lawan Ajax. Itu kan menjadi masalah. Kalau pun dipaksakan bahaya kan. Memaksakan dia dalam kondisi tidak bugar bermain lawan Jepang. Itu ketarik-tarik boy lawan Jepang. Tahu sendiri aja Jepang punya cara ball position mereka yang bagus. Sulit. Iya. Bisa lebih parah lagi dia cedera. Iya. Lebih baik simpan dulu dia. Siapa tahu mesti bisa tersedia lawan Arab. Kalau sudah bagus, sudah oke. Jaises
Rizky Ridho, satu lagi tadi? Ya mungkin Jordi yang akan main. Walaupun sebenarnya Justin Hubner oke. Ya masih bisa Justin. Kalau saya bisa memilih Justin Hubner dengan hanya menempatkan Nathan dan Tom Haye 3-4-3 ya bisa mungkin. Karena dia punya kecepatan, masih muda. Pelatih Jepang mengatakan bahwa Indonesia akan sama bermain ketika mereka menghadapi Australia. Ya kan? Bertahan dan melakukan counter attack. Iya. Ya kan? Ya. Nah, pasangannya pun pemain saya pikir sama, Bung ya. Formasi 3-4-2-1 ya. Ya. 3-4-2-1. Itu Jepang akan bermain dengan 3-4-2-1. Iya. Kan Itakura di belakang, Taniguchi juga kan dengan Machida kan betul di belakang. Gelandang mereka tinggal dipilih apakah Endo bermain dengan Morita. Iya. Atau Doan ada di kanan, Tanaka dengan Morita. Berarti Endo cadangan. Kalau Endo cadangan ya berarti ada Mitoma di kiri. Ada Mitoma di kiri. Nah, dua di belakang satu penyerang dia kan tetap Kubo dengan Minamino. Ya, di depan kita Furuhashi atau Maeda itu kan. Iya. Dyson Maeda salah satu itu. Jadi Jepang siapa aja sih mau dimainkan pemainnya bagus semua kok. 23 pemain dia semua merata. Ya. Bagus bisa dibayangkan. Jadi dia mau utak-atik Moriyasu mau siapapun itu bagus timnya. Tinggal STY merespon ini. Makanya kan ditunggu starting 11 seperti apa. Makanya jangan main-main melawan Jepang. Kalau kita bermain seperti Australia lebih banyak menunggu main belakang ya oke. Itu pilihan. Kalau kita bermain terbuka bahaya. Kita bisa terpancing oleh itu. Sulit untuk menghadapi mereka. Secara skill individu bagus, kerja sama mereka kan kecepatan pemain. Ya, karena mereka kenapa begitu? Mereka terbiasa bermain di Liga Eropa yang tier 1. Bukan pemain cadangan. Ini pemain yang semuanya main di starter. Enggak mudah untuk bermain sebagai starter di tim kuat. Jadi itu terbiasa mereka bermain. Jadi opportunity kita untuk meraih poin ya. Saya nggak katakan menang, meraih poin melawan Jepang di hadapan mungkin 70.000 penonton di GBK. Bung Laidun melihatnya seperti apa? lawan Jepang ini. Loh, mantan pemain tuh. Main timnas. Ya kan pasti kira-kira. Tapi Ali ini akan berpikir dulu ini gimana nih? Ya kan? Lawan Jepang kan. Tapi yang pasti saya yakin pasti ada kesempatan, pasti saya yakin kita berharap itu timnas kita akan memberikan perlawanan yang yang Spartan ya, karena apalagi kita didukung dengan hampir kurang lebih 70-60 ribu penonton, harusnya ada energi positif ya buat buat mengimbangi Jepang. Bahkan mungkin ya dalam sepak bola kan semua bisa terjadi. Bisa aja kita ini kan. Tapi kita tetap optimis, yang penting itu aja. Saya pikir begini, saya tambahkan ya. Ada satu keuntungan buat kita. Karena kan ini bukan baru pertama bagi STY dan pasukan kita menghadapi Jepang. Di Piala Asia kita sudah hadapi. Dan kita juga memberikan perlawanan di sana. Mereka cuma menang 3-1. Ada gol balasan dari Sandy Walsh. 2 di antara 3 gol Jepang itu lahir dari kesalahan pemain kita. Ada gol bunuh diri dan ada 1 penalti dari Jordi di menit-menit awal. Jadi kalau dari open play cuma 1. Dari sini kan STY bisa menganalisis. Jepang tidak berbeda jauh di Piala Asia dengan yang akan tampil nanti tanggal 15. Sama persis. Pemainnya itu. Itu saja. Itu mereka kekuatannya ada di situ. Tapi pelatih Jepang melihat ada perubahan di Indonesia. Dan mereka takut itu kan. Ketambahan pemain-pemain kita yang bagus-bagus sama atmosfer GBK. Itu yang mereka takut pemain ke-12 ini. Ketika bermain di Piala Asia kan Jai belum bermain. Verdong belum ada. Tom Haye belum ada. Ragnar belum ada. Eliano juga belum ada. Jadi kita kuat. Apalagi penjaga gawang kita kan Martin Pas. Itu belum ada juga. Sorry Bung Laidun. 2 gol yang dikatakan Bung Ropan ketika di Piala Asia karena kesalahan gitu. Ya. Artinya ini saya bertanya sebagai pemain nasional, artinya apa? Artinya lawan tim sekelas Jepang. Kalau bisa jangan bilang kalau bisa, harus wajib meminimalisir kesalahan. Meminimalisir, iya. Harus begitu, boy. Saya pikir bisa kita lakukan itu. Kalau bermain di kata kita begitu, kita bermain Indonesia. Sekarang kita punya keuntungan bermain dengan mereka. Jadi nggak perlu kaget, pemain nggak perlu takut, harus pede masuk lapangan. Artinya kalau kita imbang saja itu luar biasa. Kemenangan itu bonus saja buat kita tuh udah bagus. Tapi kan kita dapat poin aja. Dan Jepang akan berpikir. Mereka lihat komposisi pemain kita berbeda. Ya kan, ini nggak gampang kita. Dan semua pemain kita juga bermain di tier 1. Jai bermain di Venezia. Pemain inti. Verdong di Nijmegen, pemain juga bagus. Ini kan semua bagus. Tom Haye di Almer, pemain juga yang oke. Ragnar di Dender, bagus. Bisa bermain. Jadi saya pikir
Oke lah pemain-pemain kita. Itu yang mereka sudah kutak-atik. Nggak mungkin pemain pelatih seperti Moriyasu nggak kutak-atik semua pemain-pemain kita tuh. Mereka lihat semua videonya, pemain penampilan satu-satu mereka lihat. Bung Yudin, 15 gol Jepang cetak dari pertandingan. 1 gol hanya gol bunuh diri. Artinya tim ini kayak apa menyerangnya? Nah itu makanya saya bilang tadi kan, kalau kita main terbuka, ya mungkin mereka akan memanfaatkan itu. Ya mudah-mudahan pemain kita yang belakang itu bermain rapat, sabar. Ya. Bung, sabar ini, sabar. Ya, sabar. Apa artinya sabar? Maksudnya sabar jangan cepet-cepet pengen ngerebut bola, buru-buru gitu. Ya, yang buru-buru, ditunggu aja dulu, dibayangi, terus rebut bola langsung. Anda melihat build up kan? Kan sepak bola modern sekarang build up kan? Dari bawah. Itu kelihatan di timnas sekarang ini. Lawan siapapun, lawan Cina, lawan Arab Saudi. Oke, Bung. Kita tahan dulu Bung Ropan ya. Kita break dulu, setelah pariwara berikut ini kita kembali ke Ayu Udin dan Bung Ropan.